Selamat pagi Mbak, ada keperluan apa? Bapak, ini saya meminta waktunya Bapak sebentar karena berkaitan dengan kegiatan kami di Guru Penggerak Angkatan 10 itu sudah sampai di modul 3.1 Bapak. Itu demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan Mbak Ufa untuk saya merasa berterima kasih bahwa Mbak Ufa ikut di Guru Penggerak, semoga menjadi panutan teman-temannya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bapak, di sini saya akan mengadakan suatu analisis tentang penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari, berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah kita. Bapak selaku pimpinan saya di sekolahan ini di SD Tambak Boyo 1, Bapak bersedia nggih untuk saya mintai berbagai saran, masukan sebagai narasumber saya nih Bapak? Insya Allah Mbak, sesuai dengan kemampuan saya, apa yang saya bisa nanti saya jawab. Kalau ada kurangnya nanti mohon dimaaf. Baik Bapak, kita ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan Bapak. Untuk yang pertama, bagaimana biasanya Bapak menggali atau mengetahui situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolah kita? Pertama saya itu mengidentifikasi dulu situasi dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan pertentangan nilai, dampaknya bagi siswa itu bagaimana, kemudian konsultasi dengan teman-teman guru yang kemudian berlaku pada kode etik profesional guru bagi guru yang penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan sekolah selaras dengan prinsip-prinsip etika, misalnya guru dalam melayani siswa, mungkin ada siswa yang terlambat sekolah, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, jangan sampai siswa itu dihukum. Tolonglah kalau menghukum itu dengan hukuman yang mendidik, jangan anak-anak disuruh di luar sehingga anak-anak tidak bisa belajar. Tetap ada hukuman, tapi tolong anak-anak tetap mengikuti pelajaran. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana biasanya Bapak mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya keputusan saya yang pertama adalah mengedepankan manfaat yang paling utamanya. Itu yang manfaat yang paling besar itu yang mana, tolong diutamakan. Kemudian mungkin ada di bawah utama kan ada juga alternatif yang lain. Jadi yang utama itu tolong diutamakan. Jadi dalam mengambil keputusan itu yang pertama kepentingan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya kepentingan anak dan orang tua, anak dari sekolah itu tolong utamakan dulu. Kemudian alternatif yang kedua harus kita selesaikan. Mungkin bahasanya lebih berpihak kepada murid gitu ya Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang diikuti dalam mengambil keputusan dilema etika? Bagaimana prosesnya biasanya Bapak? Untuk saya, untuk sekolah kita, untuk sekolah kami dalam mengambil keputusan yang
Yang pertama kan 1 bulan sekali saya mengadakan supervisi, jadi informasi-informasi tentang dilema etika saya sampaikan lewat supervisi sehingga tidak hanya satu guru saja yang mendengar, sehingga guru-guru yang lain juga mendengar bagaimana cara mengatasi dilema, bagaimana cara mengatasi siswa, bagaimana cara mengatasi antar guru dan guru agar semuanya pun berjalan baik dan sukses dalam melayani siswa di sekolah kita. Berarti nanti kita putuskan bersama sesuai kesepakatan dalam konsensus itu ya Bapak. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah menurut Bapak sudah efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ini? Kemudian apakah ada pendekatan tertentu yang ditemukan berhasil? Untuk kesuksesan, mungkin kesuksesan belum kita rasakan ya. Kalau kesuksesan itu kan harus kontinu bahwa itu sukses, tapi karena dilema itu kan dia tidak langsung selesai karena tiap hari itu kan memang banyak sekali masalah anak di sekolah, masalah teman guru dan guru itu ada, tapi tetap kita mengedepankan kekeluargaan, rasa loyalitas kita terhadap sekolah. Jadi kepentingan sekolah, kepentingan melayani siswa utamakan, sehingga kita menyampingkan adanya bahwa itu adalah kepentingan saya, itu adalah kepentingan semua. Jadi untuk keputusan kasus yang diutamakan itu ya, kita jalani saja, semuanya adalah utama bagi kita. Memilih solusi yang terbaik intinya ya Pak ya. Kemudian yang kelima, apa yang menjadi tantangan utama Bapak dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika tanda tanya? Bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan ini mungkin bagaimana kan kita mungkin ada pemikiran semuanya memang berbeda. Setiap orang, setiap guru juga ada pemikiran yang berbeda-beda. Anggapan guru kepada saya mungkin berbeda, padahal kita menganggap teman-teman guru adalah saudara kita, sahabat kita, keluarga kedua. Mari kita selesaikan bersama untuk kepentingan kita bersama agar sekolah ini tetap menjadikan idola bagi masyarakat sekitar, idola bagi anak-anak. Berarti menjaga komunikasi dengan intern guru, agar semua pemangku kepentingan menghindari konflik yang tidak perlu gitu ya Bapak ya. Kemudian pertanyaan yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal atau waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau cenderung menyelesaikannya segera, atau ada prosedur tertentu yang diikuti Bapak? Mungkin kalau sesuatu itu memang perlu sekali, itu kan sesuatu itu dilema itu perlu untuk diselesaikan, akan saya selesaikan. Tetapi penyelesaian saya dengan pendekatan kekeluargaan, baik itu bagi guru, bagi siswa, pendekatan personal itu penting agar mereka menganggap saya adalah sebagai saudara, menganggap saya sebagai orang tua, sehingga tidak terjalin rasa kebencian antara saya dengan teman-teman guru, sehingga mereka percaya bahwa saya itu dianggap sebagai pelindung, sebagai sahabat, sebagai orang tua. Berarti Bapak mengatasi waktu itu dengan segera, jika ada masalah segera mungkin untuk diselesaikan. Untuk yang ketujuh Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Mungkin Bapak dibantu oleh siapa, atau mungkin ada tim, begitu Bapak? Saya sih tidak ada tim yang membantu saya, tapi kan saya punya penasihat dalam sekolah ini kan juga ada komite, ada wali murid. Biasanya kalau saya memang ada kasus yang sangat penting, saya biasanya bermusyawarah dengan komite sekolah, karena komite sekolah adalah sebagai
tangan kanannya antar sekolah dan orang tua. Jadi komite yang saya ajak untuk bermusyawarah. Baiklah Bapak, untuk yang terakhir pertanyaan dari saya yaitu dari pengalaman Bapak menghadapi dilema etika, pembelajaran utama apa yang telah Bapak peroleh, kemudian bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa depan nanti. Pengalaman saya karena berbagai macam masalah dan dilema, pengalaman ini membuat saya pribadi itu menjadi sadar diri bahwa saya itu bukan ego untuk saya, kepentingan saya adalah untuk kepentingan warga sekolah, sehingga dilema-dilema ini tetap saya cermati, saya cerna, saya pelajari, dan saya akan memutuskan yang terbaik bisa diterima oleh semua teman-teman guru, bisa diterima oleh siswa, dan bisa diterima oleh orang tua. Sehingga saya bertujuan untuk membuat sekolah ini rukun, kebersamaan, sehingga sukses untuk mensukseskan pendidikan, sehingga anak-anak ini diharapkan menjadi anak-anak yang berprestasi, sehingga membanggakan orang tua dan lingkungan masyarakat. Baiklah Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya bersama dengan saya. Jika ada hal-hal yang nanti mungkin ada kurangnya akan saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya atas pengalaman Bapak yang sudah disampaikan hari ini. Sama-sama Mbak, itu jawaban dari saya. Jika itu memang perlu dan bermanfaat, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin lain waktu kita sambung. Terima kasih Bapak, selamat siang, selamat melanjutkan pekerjaan. Selamat siang Bu Wulan. Ya, selamat siang Bu Ulfa. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Wulan untuk mengajar sebentar. Saya mau ini Bu berbincang-bincang dengan Bu Wulan sebentar masalah pembelajaran saya di guru penggerak yang sudah sampai di modul 3.1. Intinya yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu saya harus mewawancarai 2 orang kepala sekolah minimal. Itu ya Bu ya. Tujuan dari wawancara saya ini yaitu untuk melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah Ibu. Seperti itu Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu Ulfa. Langsung saja ya Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Ibu? Di sekolah saya mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema di sekolah saya, yaitu saya menggali situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah. Saya dengan mengamati konflik nilai, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, pertimbangan moral, dan melalui proses refleksi yang rutin, saya menganggap penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang diambil di sekolah saya ini Bu Ulfa. Sesuai prinsip-prinsipnya begitu ya Bu Iya. ya. Ya, untuk pertanyaan kedua Ibu, bisa Ibu ceritakan bagaimana biasanya Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya cenderung untuk lebih mengutamakan konsultasi dengan dewan guru maupun staf-staf yang ada di sini. Saya percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang bijak dalam diskusi bersama tim saya
dalam mempertimbangkan nilai-nilai etika prinsip-prinsip yang telah ditetapkan serta dampak keputusan tersebut pada murid dan lingkungan sekolah. Keputusan yang saya ambil secara demokratis dengan mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat. Gitu Bu Eva? Iya, berarti dimulai dari internal dulu ya, Iya. ya, dengan guru-guru yang ada di sekolah. Gitu, Iya. ya. Terus yang ketiga Ibu, apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang diikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tadi? Terus kalau misalnya ada, bagaimana prosesnya biasanya Bu? Menurut saya pribadi memiliki prosedur tertentu dalam menghadapi dilema etika. Yang pertama yaitu mereka akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus-kasus tersebut. Selanjutnya mereka akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dalam mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Setelah itu tim guru dan staf sekolah saya akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengemukakan argumen dan pandangan masing-masing. Keputusan yang saya ambil secara kolaboratif dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Oh ya, gitu langkah-langkahnya ya Bu ya. Terus kemudian pertanyaan yang keempat Ibu, yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu tadi, apakah ada pendekatan tertentu yang sudah Ibu temukan berhasil seperti itu Bu? Oke. Menurut efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan staf sekolah saya. Mereka menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite, dan jika perlu murid adalah pendekatan yang paling berhasil di sekolah saya. Dengan berdiskusi terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, mereka dapat mencapai keputusan yang lebih baik. Berarti tetap kita ibaratnya mengedepankan kepentingan murid atau kita tetap berpihak kepada murid ya Bu ya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki jadwal atau waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Ibu ikuti? Kalau menurut saya dalam menyelesaikan kasus dilema etika saya cenderung tidak memiliki ranah tertentu. Saya lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Mereka berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin, tetapi juga tidak buru-buru. Dalam mengambil keputusan, kadang kasus dilema etika ini memerlukan waktu yang ekstra untuk diskusi dan saling berkomunikasi. Berarti kalau ada kasus gercep ya Bu ya, Yeah. maksudnya pas respon gitu. Cuman untuk mengambil keputusannya kita nggak perlu buru-buru, Yeah. dicermati betul dulu kasusnya, baru kita mengambil kesimpulan gitu ya Ibu. Untuk pertanyaan yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam proses mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Mungkin Ibu ada sosok siapa yang membantu mempermudah Ibu mengambil keputusan? Kalau di dalam sekolah saya, dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, saya biasanya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dan masalah etika. Mereka percaya bahwa diskusi dari berbagai pandangan dengan orang lain dapat membantu mereka memahami situasi yang lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik. Ya, win-win solution Iya. ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, menarik sekali sebenarnya ya Bu, tapi ini pertanyaannya terbatas, jadi yang kami sampaikan terakhir kali dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika,
apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh, kemudian bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di masa depan nanti. Pengalaman dalam menghadapi dilema etika yang telah mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampak pada murid. Pembelajaran utama yang saya peroleh adalah bahwa dalam mengambil keputusan, saya harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatannya dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panutan yang utama. Itu Bu Ulfa. Ya, baiklah Ibu, kita cukup berbincang-bincang agak panjang ya Ibu. Sudah banyak yang saya dapatkan, saya gali dari Ibu juga. Karena memang ini ada keterbatasan waktu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang, selamat melanjutkan pekerjaan Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ulfa.